Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa K26. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang termodinamika, di mana waktu hari Senin yang lalu kita sudah sampai ke pembahasan tentang keempat proses khusus ya, yang kita kenal sebagai proses tekanan tetap, isobarik, kemudian isochor, ya, yaitu proses yang terjadi saat volumenya itu tetap. Kemudian kita juga membahas tentang proses isotermal, di mana proses tersebut terjadi pada temperatur yang tetap, dan satu lagi adalah proses adiabat, yaitu sebuah proses termodinamika yang terjadi dengan kondisi tidak ada kalor, ya, tidak ada kalor yang masuk ataupun kalor yang keluar dari sistem. Dan sudah kita lihat salah satu contoh soal, ya, salah satu contoh soal yang terkait dengan gas ideal. Ya, ini masih yang terkait dengan gas ideal, tentang bagaimana kita menghitung perubahan energi dalam, ya, perubahan energi dalam, kemudian kemudian kita juga menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh gas menggunakan persamaan hukum satu termodinamika dan konvensinya, ya, dan konvensinya. Nah, sehingga dengan demikian karena di sini disebutkan bahwa ada kalor yang masuk ke dalam sistem gas, maka sesuai dengan konvensi di termodinamika fisika, dia nilainya positif, ya. Jadi kalau Q positif atau kalor positif artinya ketika sistem menerima kalor dari lingkungannya atau dari bukan dari sistemnya, gitu ya, dari sekitarnya. Dan negatif jika dia itu justru memberikan kalor ke memberikan kalor ke sekitarnya atau ke lingkungan dan lain sebagainya. Oke, sebelum ini ada pertanyaan dulu, silakan dari rekan-rekan di sini. Oke, sebelum kita membahas tentang contoh soal siklus, saya mau ini dulu menerangkan atau menginformasikan kepada rekan-rekan yang kemarin masih bertanya tentang RBL. Jadi serba-serbi pengumuman atau serba-serbi hal yang bisa kita gunakan untuk nanti tugas RBL ini sudah saya di sini semua ada di sini. Sudah saya cantumkan di MS Teams, ya. Jadi Anda persilahkan untuk mengakses video maupun tautan yang diberikan di sini, supaya untuk memperjelas dan ini saja memberikan guidance, gitu ya, tentang apa yang harus Anda lakukan dalam RBL tersebut. Jadi yang Anda lakukan itu adalah melakukan penelitian, ya, tentang gerak vertikal ke atas dari berbagai mekanisme tolakan, kan. Yang pertama itu adalah reverse motion, di mana Anda berdiri kemudian jongkok kemudian loncat, sedangkan yang satu lagi itu adalah squat jump, mana Anda dalam posisi jongkok baru Anda loncat ke atas, gitu ya. Nah, Anda tuh diminta untuk menganalisis, ya, dari dua jenis itu, ya, mana yang memberikan performa yang paling baik, yaitu tentu saja karena ini adalah loncatan vertikal ke atas, maka yang paling tinggi itu yang mana, gitu. Dan setiap mahasiswa itu diminta untuk melakukan, karena nanti akan menjadi data, ya, akan menjadi data yang unik dari masing-masing anggota, gitu. Jadinya
kalau hanya satu orang saja yang melakukan ya datanya ini dong apa kasihan yang lainnya juga gitu, jadi nggak berpartisipasi. Ataupun kalau hanya 2-3 orang ya itu kan apa namanya nggak ada ceritanya Anda RBO tuh ngapain gitu loh. Jadinya kan kalau semuanya ikutan, semuanya ada datanya dan semuanya dianalisis, oh bisa ketahuan oh ternyata apakah tolakan itu memang berasal dari ini apa namanya dari mekanisme berdiri dan jongkok gitu ya, atau ada faktor lain. Nah itu yang Anda harus eksplor sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi saja. Jadi kalau hanya sesuai apa yang ada di Modo ya udah itu sih apa namanya ya syarat cukup lah gitu ya. Jadi kalau memenuhi apa yang diminta, jadi kalau hanya terpenuhi syarat minimal saja, Anda menganalisis tentang apa itu namanya VO-nya, ya kecepatan tolakannya, kemudian impulse-nya dan juga energi potensial yang bisa terjadi dan sebagainya, kan itu ya minimal gitu ya dari itu loh dari loncatan reverse motion maupun squat jump. Namun Anda kan bisa explore, misal kalau misalnya Anda pakai sendal atau pakai sepatu, apakah meningkatkan performansi loncatan vertikal? Atau kalau misalnya Anda itu loncat dari alas disertai sepatu atau tidak, apakah akan mempengaruhi loncatan atau tidak? Nah itu kan bisa dieksplor sebetulnya. Ya. Kemudian Anda nanti misalnya menggunakan apa? Misalnya busana atau apa itu namanya pakaian yang misalnya memang tebal gitu ya sehingga apa namanya menambah massa gitu ya, menambah massa dari objek ini, apakah itu meningkatkan performansi atau menurunkan performansi. Nah itu yang bisa bisa Anda eksplor di sini sebetulnya. Jadi tidak hanya untuk sekedar menggugurkan kewajiban saja, karena kok hanya menggugurkan kewajiban ya udah nilainya ya secukupnya aja gitu, secukupnya untuk lulus saja gitu, untuk apa namanya ya kan Anda nanti akan ada kriteria penilaian ya yang nanti akan diberikan ke dosen masing-masing. Tapi sesungguhnya rekan-rekan di sini juga udah tahu ada beberapa hal yang akan dinilai di situ, seperti kemampuan Anda menganalisis, kemampuan Anda melaporkan, kreativitas dan lain sebagainya. Nah, di aspek kreativitas itulah sebetulnya, dan di analisis juga ya sebetulnya, analisis dan juga kreativitas Anda bisa explore itu, misalnya pakai kaos kaki atau enggak gitu kan, atau enggak pakai sepatunya sepatu olahraga atau bukan, apakah meningkatkan performansi atau enggak, karena itu kan yang menjadi jualannya orang-orang perusahaan sepatu olahraga kan itu. Jadi kalau Anda pakai sepatu olahraga, Anda lebih nyaman untuk olahraga dan juga performansi Anda meningkatkan, promosinya. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu apa ya namanya kajian yang baik gitu ya bagi rekan-rekan yang mendalami nanti di biomedika atau di sports science atau sports technology dan lain sebagainya. Nah, ini jadi dari percobaan yang sederhana ini saja dulu gitu. Jadinya apa itu namanya untuk hal-hal yang ini apa namanya bisa Anda eksplor, itu silakan Anda eksplor seluas-luasnya, jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, walaupun kalau menggugurkan kewajiban ya nilainya oke, lulus gitu ya, nilai RBL-nya ada gitu, tapi kan ya kayak gini ya, apa namanya, kayak orang kompetisi ya udah masuk kompetisi final, tapi kan yang nanti menentukan dia juara 1, 2, dan 3 itu kan ya berdasarkan ininya dia gitu loh, berdasarkan kemampuannya dia untuk berlomba itu sendiri. Walaupun untuk bisanya sampai mencapai putaran final dari satu kompetisi itu kan merupakan prestasi tersendiri, tapi ya itu tadi kenapa juga tidak di apa itu namanya diniatkan untuk supaya ini apa namanya mengeksplor hal-hal yang bisa saja menarik gitu ya, bisa saja menarik dan juga ini apa namanya jadi lebih tahu oh ternyata untuk mendapatkan apa itu namanya lompatan yang lebih tinggi ternyata faktor tolakan harus dibantu dengan hal yang lain, misalnya sepatu
atau alas dan lain sebagainya. Itu kan secara saintifik gitu loh, secara kuantitatif. Jadi nggak hanya kira-kira saja seperti itu. Walaupun sesungguhnya referensi tentang gerak vertikal itu sudah cukup banyak ya di internet yang bisa Anda explore dari Google, baik itu dari publikasi ilmiahnya maupun dari websitenya. Nah, oleh karena itu, maka karena penulisan juga menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian, maka Anda harus tahu bagaimana cara menuliskan pustaka, ya, menuliskan pustaka. Anda kan udah ngambil TTK ini, tata tulis karya ilmiah. Gunakan itu ya di laporan RBL ini. Jadi menulis referensi dari website, menulis referensi dari jurnal, menulis referensi dari buku olahraga. Misalnya Anda kan juga ada olahraga kan. Nah, itu misalnya mengambil dari situ ya digunakanlah dengan cara yang tepat bagaimana menulis pustaka yang sesuai dari sumbernya masing-masing. Sedangkan kalau untuk di sini yang ada di MS Teams itu ini mulai dari contoh dari counter movement gitu ya. Kemudian pembahasan tentang biomekanika dari melompat, kemudian bedanya counter movement dengan squat jump dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada pengantar lah ya, pengantar untuk how to write a research report. Karena di TTKI saya kira Anda sudah diajarkan bagaimana membuat laporan yang baik, tapi itu kan dari aspek pengajaran TTKI, ya kan. Nah, ini sekarang terapannya gitu loh. Anda menulis laporan yang benar itu seperti apa? Kalau di lab fisika dasar mungkin karena Anda diminta untuk cepat-cepat gitu ya, ya begitu hasilnya gitu. Anda nggak bisa memikir karena ada waktu yang harus dipenuhi, maka yaitu berpikir secara mendalamnya tuh mungkin kurang gitu. Yang penting kerjaan selesai. Nah, kalau sekarang Anda masih diberi waktu 2-3 pekan ke depan ini, ya berpikirlah lebih dalam untuk supaya mendapatkan hasil analisis yang baik gitu ya, yang akurat, yang kemudian memang kalau bisa interdisipliner. Anda misalnya mengaitkan analisis dengan loncatan ini dengan pengetahuan biokimia misalnya, silakan gitu ya, silakan, itu juga boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu silakan nanti Anda refer ke sini untuk beberapa hal, mulai dari fenomenologinya, yaitu percobaan loncatan vertikal tersebut, maupun hal-hal yang hal-hal yang pelengkapnya seperti bagaimana membuat laporan, bagaimana menganalisis grafik, kemudian bagaimana nanti melakukan presentasi, karena Anda juga kan harus membuat video presentasi kan, video presentasi. Nah, juga bisa dilihat di YouTube how to make a, tapi kan Anda udah sering TikTokan dan lain sebagainya, harusnya nggak malu-malu lah kalau bikin hal-hal yang serius seperti ini. Misalnya Anda mengambil gambar untuk memberikan video report dan lain sebagainya. Toh di ini juga Edunext juga, ya kita lihat di Edunext contoh video laporan RBL itu kan sudah ada contohnya nih. Misalnya Anda ke research based learning di yang kelas paralel gitu ya, ini kan ada nih ya, seperti ini gitu ya, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini dan lain sebagainya. Ini contoh aja ya, dicontoh aja, lakukan video editing dan lain sebagainya, kemudian nanti di-upload di akun YouTube tertentu ya dari salah satu anggota, kemudian nanti dilampirkan atau nanti diperlihatkan pada saat nanti presentasi di pekan ke-15 itu ya. Kemudian yang satu lagi yang penting juga, karena di modul tutorial, di modul RBL disebutkan bahwa Anda diminta untuk menggunakan software ya. Softwarenya ini saya sebutkan adalah software video tracker yang digunakan juga untuk ini ya, untuk analisis orang lompat-lompat ini. Nah, video tracker yang paling awal muncul kalau Anda lakukan Google search itu yang namanya tracker ya, tracker seperti ini.
Dan saya kurang tahu apakah ini freeware atau bukan, tapi sebaiknya kalau ada versi yang freeware, silakan Anda cari versi yang freeware-nya. Kalau misalnya Anda kesulitan, bisa kolaborasi juga, atau bisa nanya-nanya lah sebetulnya ya, bisa nanya-nanya dengan anggota kelas yang lain dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti Anda melakukan ini ya, melakukan menggunakan data orang lain di kelas lain untuk data yang ini. Ya nggak boleh. Jadi harus data unik dari masing-masing anggota kelompok. Karena kalau misalnya terjadi kecurangan seperti itu, berarti kan falsifikasi data. Nah, itu merupakan salah satu academic misconduct atau kecurangan akademik yang akan dihukum serius kalau misalnya Anda malas melakukan ini sehingga menggunakan data orang lain, ya, menggunakan data orang lain dari kelas lain dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau misalnya kalau memang Anda menggunakan data orang lain, ya bilang aja, Pak, saya menggunakan data dari kelas ini, dari kelas sekian, atau saya menggunakan data dari kelompok X, gitu ya. Dari kelompok 5 atau kelompok 1, kelompok apa gitu ya, ya disebutkan aja bahwa Anda menggunakan data dari kelompok yang lain. Tapi tentu saja ya nilainya ya kurang dong, ya. Itu konsekuensi logis kalau misalnya Anda melakukan hal seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda mengaku-ngaku bahwa Anda mengambil data sendiri, tapi ternyata punyanya orang lain gitu ya, mengambil data punya orang lain, tapi diaku sebagai data sendiri, itu adalah pelanggaran akademik dan sama seperti nyontek saat ujian, ya. Bahkan kalau di dunia akademik internasional yang hal-hal seperti itu tuh bisa dihukum dengan berat karena menyalahi etika dari prinsip-prinsip akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka kalau ada salah satu anggota yang memang itu punya handicap atau ada cedera atau ada disabilitas dan lain sebagainya, ya disebutkan aja gitu ya. Nah, itu kan ada dispensasi khusus, tapi bukan berarti bukan berarti Anda bisa menggunakan data orang lain, ya, dan diaku sebagai data Anda gitu. Nah, itu yang seringkali terjadi kecurangan di RBL adalah ketika Anda nggak suka dengan hal-hal yang seperti ini, Anda melakukan pinjam-meminjam alat dulu ya, atau misalnya menggunakan data orang, atau menggunakan data dari kelompok lain, tapi diaku sebagai kelompoknya dan sebagainya, tanpa memberitahu, ya, tanpa memberitahu bahwa ini bukan data kami sendiri gitu. Nah, kalau di ini akademik ya, kalau misalnya di publikasi akademik dan sebagainya, nanti Anda akan mengenal sih sebetulnya di tingkat 2, tingkat 3, atau di tingkat 4 lah. Ketika nanti Anda membuat tugas akhir atau skripsi, ketika mengambil data ya harus disebutkan datanya dari mana, siapa yang mengambil, apakah dia menggunakan standar operasional tertentu dan lain sebagainya. Itu harus disebutkan, karena kalau enggak nanti diragukan kevalidan datanya, diragukan atau yang paling parah adalah diragukan kredibilitas Anda sebagai penelitinya, sebagai mahasiswanya, atau sebagai orang yang mengambil data tersebut. Nah, makanya supaya ini ya jujur aja bahwa ini datanya kami ambil sendiri, ya, atau ini datanya itu dari orang lain, atau datanya ini diambil dari kelompok, dari kelas lain dan lain sebagainya. Bilang aja, tapi konsekuensinya jelas, nilainya pasti akan kurang, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, saya akan ke sini, ya, ke contoh soal siklus.
di mana di sini diperlihatkan sebuah siklus termodinamika yang terdiri dari satu proses isobar, satu proses isochor, dan satu proses yang generik, ya, yang umum. Jadi nggak tahu nih proses AB ini kan kayak gini ya, tapi dia kalau kita lihat dari ini, ya, proses-proses khusus yang sudah kita pelajari di hari Senin yang lalu, dia nggak masuk family itu. Jadi proses A, B, C, D, A, B, C, A ini merupakan gabungan dari sebuah proses generik AB, proses isobarik BC, dan proses isovolume CA. Nah, gas dalam sebuah bejana tertutup menjalani siklus yang diperlihatkan dalam diagram PV pada gambar di samping. Nilai VS itu yang di B ini adalah 4. Nah, kemudian Anda lihat skalanya. Ini 4. Ya, yang ini 4. Ya, kalau VS ini adalah 4, maka kita lihat kotak-kotak yang ada di pinggirnya. Nah, ini engineer harus bisa dong, ya, menginterpretasi atau membaca data dari grafik. Ini ada 1, 2, 3, 4. Maka kalau VS di sini nilainya adalah 4 meter kubik, maka di sini adalah 3 meter kubik, 2 meter kubik, dan 1 meter kubik. Nah, kemudian hitunglah kerja oleh sistem gas pada proses AB. Kemudian kerja oleh sistem gas pada proses BC, dan kerja oleh sistem gas dalam satu siklus, serta total kalor yang diterima sistem gas dalam satu siklus. Ya. Nah, sebelumnya kita menghitung kerja, ada satu proses yang harus ditempuh ketika mendapatkan persoalan seperti ini, yaitu menghitung temperatur. Ya, menghitung temperatur dari masing-masing keadaan, ya, menghitung temperatur dari masing-masing keadaan. Kita gunakan karena di sini walaupun tidak disebut ya bahwa ini gasnya gas ideal atau bukan, tapi kita anggap saja gas ideal, sehingga kita bisa gunakan PVNRT atau PVNKT. Maka kita ini kan bahwa misalnya di A, ya, PA VA sama dengan NR, oh ya salah, NaR dikalikan TA gitu ya. Kemudian nanti TA-nya itu adalah sama dengan A itu adalah ini berarti PA VA dibagi NaR, yaitu adalah sama dengan berapa ini, 10 dikali 1 dibagi Na dikalikan dengan R. Tapi kita asumsikan saja bahwa jumlah mol di sini tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah, maka Na sama dengan NB, Na sama dengan NB sama dengan NC gitu ya, dengan R ini kita gunakan karena lihat kesatuannya ini Newton per meter kuadrat adalah Pascal, sedangkan yang volumenya meter kubik, maka R itu yang 8,314 ya, yang satuan SI mana? Ya, nanti bisa dicek ya. 8,314 Joule per mol Kelvin ya. Kemudian sehingga nanti ini menjadi 10 dibagi 8, sekian, bisa nanti dicari gitu ya, Na gitu ya, atau N, kita sebut saja N, kemudian nanti 8,314 ya. Nah, kemudian nanti yang B-nya juga ya, yang B-nya juga dicari berapa temperaturnya. PA kok PA lagi sih? Apa ini? PB VB sama dengan NR
TB gitu ya, nanti dicari sehingga nanti ketahuan di sini TA-nya berapa, temperatur B-nya berapa, temperatur TC-nya berapa. Ini hanya untuk digunakan untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah nanti misalnya menghitung kalor dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah dijelaskan ya proses AB. Di bawah ini tekanan merupakan fungsi linier dari volume sehingga nanti didapatkan persamaannya adalah seperti ini ya, persamaan P persamaan linier tekanan terhadap volume ya, karena ini ya persamaan proses AB ini kan garis lurus gitu ya, garis lurus sehingga nanti dia persamaannya menjadi seperti ini ya. Ingat persamaan garis lurus kalau di matematik wujudnya itu adalah Y sama dengan AX tambah B. Sekarang kalau di fisika AX plus B-nya ini sudah ada fungsinya, sudah ada variabelnya, di mana dalam hal ini adalah menggambarkan bagaimana perubahan tekanan terhadap volume, ya, bagaimana perilaku volume sebagai bagaimana perilaku tekanan sebagai fungsi dari volume. Oleh karena itu, Y-nya jadi P, X menjadi V, A-nya itu jadi 20/3 dan B-nya ini jadi 10/3. Bagaimana mencarinya? Ya udah, mencarinya ya sama saja dulu menggunakan mencari persamaan garis lurus dari dua buah titik ini ya. Di sini kan udah ketahuan PAVA-nya berapa, P tekanan B dan volume B juga sudah diketahui. Sehingga nanti didapatkan persamaan fungsi linear ini. Ya. Kemudian untuk menghitung berapa usahanya, yaitu kita lakukan integrasi dari W sama dengan integrasi dari P dV, di mana di sini yang kita integralkan itu kan volume, berarti volumenya itu dari 1 meter kubik ke 4 ya, dari 1 ke 4 sehingga nanti didapatkan nilai WAB-nya itu sama dengan 60 joule. Sehingga dengan kata lain, untuk menghitung berapa usaha dari sebuah fungsi atau proses generate di termodinamika, kita langsung saja hitung luas di bawah kurva ya, hitung luas di bawah kurva AB pada diagram PV tersebut. Nah, begitu pula dengan contoh yang lalu ya, misalnya Anda diminta nih kayak gini nih. Kalau misalnya ada proses CA seperti ini ya, maka tentu saja W-nya ini luas di bawah kurva dari CA ini gitu ya. Tapi lihat prosesnya, dia itu volumenya turun kalau yang contoh generik ini. Tapi kalau untuk contoh soal yang ini dia volumenya naik. Makanya nanti saat melakukan integrasi hati-hati terhadap ini batas-batas pengintegrasian ya. Batas-batas integralnya harap diperhatikan. Kemudian itu tadi untuk proses AB. Kemudian sekarang ke BC. Ya. BC adalah proses isobarik tapi dia ke kiri gitu ya. Ke kiri sehingga kita nanti dapatkan ke kiri ini akhirnya artinya secara fisis prosesnya itu mengakibatkan volumenya berkurang ya. Ke kiri ini maksudnya ya, BC ini panahnya ke kiri ini arti fisisnya Anda sebagai engineer harus langsung paham arti fisis, jadi jangan ke kanan ke kiri kualitatif gitu ya, tapi langsung ke ininya langsung ke variabelnya. Kalau ke kirinya artinya volumenya berkurang ya, dari 4 meter kubik ke 1 meter kubik gitu ya, sehingga usahanya itu menjadi minus 90, artinya dia justru memberikan usaha gitu ya. Sebentar, konvensinya gimana sih kalau negatif itu? W negatif jika kerja dilakukan pada sistem ya. Jadi dia justru ini menerima usaha gitu ya, menerima kerja dari lingkungan pada sistem. Oke, kemudian proses CA adalah proses isovolume. Nah, isovolume gampang, usahanya 0 ya. Proses CA usahanya 0 sehingga total satu siklus itu adalah sama dengan minus 30 joule ya. Jadi untuk proses siklus yang seperti ini, total usaha yang dihasilkan ya, total usaha yang dihasilkan itu adalah sama dengan minus 30 joule. Nah, dalam satu siklus
keadaan akhir adalah sama dengan keadaan awal, sehingga delta U-nya sama dengan 0, dan dalam satu siklus kalor adalah sama dengan W. Jadi dalam siklus termodinamika ABCA ini akan kita dapatkan bahwa kalor yang terlibat dalam proses siklik ini di contoh soal ini adalah sama dengan minus 30 Joule. Artinya dia kehilangan kalor. Ya, artinya dia itu kehilangan kalor sebesar 30 Joule. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh, ini ulangan ya, bentar. Oh, kalau ini segitiganya ke sini, kalau yang ini, oh bukan. Kalau yang ini di segitiganya seperti ini. Oh, ini mirip-mirip dengan yang kasus generik yang ini ya, kasus generik yang ini. Nah, kalau yang ini, Anda diminta untuk menghitung ini ya, untuk mengisi tabel dari proses yang ada A, B, C, C, A, kemudian Anda hitung ininya, apa tabelnya. Sebuah sistem termodinamika berlangsung dari ini, kemudian diketahui PS-nya. Ya. PS-nya tuh yang ini, ya, yang di titik ini berarti 3, ini 2, ini 1. Kemudian VS-nya ini 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini VS ini 4, tapi prosesnya ini nggak nyampe VS, ya. Yaitu hanya sampai ke titik B yang volumenya itu sama dengan 3. Nah, lengkapi tabel AG dengan memasukkan tanda plus, minus, atau 0. Berapa kerja total yang dilakukan, berapa usaha total yang dilakukan oleh sistem dalam satu siklus. Oke, AB isobarik, artinya Q usaha dan juga perubahan energi dalam ada, bisa kita cari. B ke C itu usahanya 0, ya, usahanya 0, sedangkan nanti artinya Q sama delta U-nya ini sama. Sedangkan C ke A ini adalah proses generik, nanti kita akan gunakan integrasi luas kurva di bawah, luas di bawah kurva. Oke, ini penjelasannya selama proses AB seperti ini. Maka nanti tandanya A ini Q-nya sama dengan positif, ya. Kemudian W-nya juga positif. Kemudian karena Q positif sama dengan W positif, maka delta U juga positif ya. Ya, ini positif. Kemudian kalau tapi ini kayaknya udah ada ininya nih, udah ada handicapnya, udah ada hitnya. Kalau misalnya delta E-nya ini positif, kalau kemudian BC yang ini dia positif, bagaimana? Nah, ini sebetulnya sih mudah aja ya, karena ini kan terutama yang BC. Kalau yang BC ini adalah proses isovolume, maka usahanya 0, maka kalau Q-nya positif, maka E-nya juga positif. Ya. Sama nilainya, karena W-nya itu kan positif. Karena W-nya itu 0. Kemudian kalau delta energi dalamnya ini positif di sini, maka bisa kita lihat juga di sini bahwa kalau prosesnya itu dari A ke B, artinya terjadi pengembangan, artinya ada volume yang bertambah, maka dia itu menghasilkan usaha yang positif. Maka positif dan positif menghasilkan apa ini namanya kalor atau panas yang juga positif, ya, energi panas yang positif. Nah, tinggal yang proses CA. Yang CA ini yang perlu kita ini kan ya, yang perlu kita lihat lebih lanjut. Nah, prosesnya di sini terjadi pengempisan atau pengkarutan atau volumenya berkurang, ya, volumenya berkurang. Jadi dengan menggunakan persamaan garis lurus CA, kemudian kita integrasikan dengan terhadap dV, ya, kita integrasikan persamaan ini dengan dV, kemudian lihat batas-batasnya, dia dari 3 menuju 1 meter kubik, sehingga kita akan dapatkan nanti usahanya negatif, ya, kita nanti akan dapatkan usahanya negatif. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaan, E dan G ini bagaimana? Ya, E dan G ini bagaimana? Nah,
Kita lihat dulu di C ini temperaturnya gimana, ya. Di C ini temperaturnya ini bagaimana? Makanya sebelum kita melakukan ini, ya, sebelum kita melakukan penghitungan apapun terhadap proses siklik yang akan muncul di soal, tentukan dulu ininya apa variabel-variabel keadaannya, ya, variabel-variabel keadaan di A, B, C, ataupun kalau misalnya nanti prosesnya itu segi 4 atau segi 5 atau segi 6 dan lain sebagainya, tentukan ininya P-nya, ya, P-nya di A, kemudian V di A, kemudian T-nya, gitu ya, jangan lupa. Kemudian PB, VB, dan juga TB. Kemudian PC, PC, dan juga TC. Dengan demikian kita nanti bisa tentukan kalau temperaturnya itu berkurang, maksudnya jika temperaturnya itu berubah dari temperatur rendah ke tinggi, maka delta U-nya positif, ya kan? Delta U atau delta E internal, ini sama dengan integrasi dari CV dikalikan dengan DT kan, atau Q lah. Q itu adalah sama dengan integrasi dari kapasitas kalor, ya, kapasitas kalor dikalikan dengan DT. Nah, kalau DT-nya ini misalnya berkurang, maka Q-nya atau delta U jadi negatif, ya kan? Menjadi negatif. Dalam proses CA, tentu saja di sini dalam proses CA ini tentu saja panahnya ke sini, ya. Ini panahnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya. Kita harus tahu dulu di TC ini temperaturnya terhadap TA ini bagaimana? Berkurang atau bertambah atau berkurang? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lakukan ini, ya, karena CA ini bukan proses dalam volume tetap, maka kita tidak bisa menghitung delta U dari persamaan ini. Ini hanya berlaku kalau misalnya dia prosesnya AB. Prosesnya itu adalah BC. Ya. Kalau prosesnya ini BC isovolume, ya, isovolume, maka CV bisa digunakan. Maka menghitung delta U dari sini bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya prosesnya generik seperti CA seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita hitung saja kalornya. Kita hitung saja kalornya karena C-nya ini adalah C yang generik, gitu ya. C-nya ini adalah C yang generik, walaupun kita nggak tahu nih, karena yang diminta sama soal ini kan untuk menentukan apa sih tandanya di sini sama di sini kan. Kalau ini tadi jelas dia nilainya negatif, ya. Kalau ini dia tadi jelas nilainya negatif. Nah, Q dan E bagaimana? Ya, kita tuliskan juga di sini tambah delta U, gitu ya. Nah, Q ini, ya, Q ini adalah integrasi C dt. Nah, lihat dt-nya ini dia batasnya itu dari temperatur rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Kalau misalnya dari rendah ke tinggi maka E-nya positif, ya. Ini kalau begitu maka positif. Tapi kalau misalnya dia itu menghasilkan perubahan temperatur dari tinggi ke rendah maka negatif, ya. Jadi kalau ini negatif, kalau ini hasilnya negatif adalah sama dengan negatif, ya. Negatif adalah sama dengan negatif ditambah sesuatu, maka sesuatunya ini bisa positif sama negatif kan, ya, bisa positif atau negatif, sehingga ini bisa kita tentukan, ya. G ini nilainya bisa saja positif tapi nilainya kecil sehingga W-nya ini tidak akan habis, atau ini juga sama-sama negatif, gitu ya. Makanya di sini di penjelasan yang ada di sini ini langsung disebutkan, ya, langsung disebutkan bahwa delta U-nya ini adalah sama dengan negatif, ya, sama dengan negatif. Itu juga berasal dari ini, dari perilaku energi dalam, ya. Perilaku energi dalam yang sebetulnya juga sensitif terhadap perubahan temperatur. Jadi kalau temperaturnya itu misalnya dari rendah ke tinggi, maka dia cenderung positif, tapi kalau dia dari tinggi ke rendah dia menjadi negatif. Makanya dia tandanya kalau dari penjelasan di contoh soal ini dia menjadi seperti ini. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan.
Nah, yang pertanyaan akhirnya itu berapakah usaha total yang dilakukan oleh sistem dalam satu siklus? Kita tinggal menghitung W dari proses AB, BC-nya sudah kita ketahui ini 0, ya, ini 0. Berarti kita tinggal menghitung W dari proses AB dan CA. Ya, kalau yang di sini luas daerah situs segitiga adalah setengah alas ini dapat diperoleh ini 20 joule. Nah, karena proses CA diperoleh kerja negatif yang lebih besar daripada kerja positif sama proses AB, maka diperoleh kerja neto pada siklus ini bernilai negatif, sehingga nanti jawabannya adalah sama dengan minus 20 joule seperti itu. Oke, oke, kita break dulu sebelum nanti kita ke contoh soal.
Oke, kita lanjutkan. Tadi ada soal tahun 2015. Persoalannya sama juga, siklusnya segitiga-segitiga juga, tapi sekarang BC-nya disebutkan adiabat. Ya, kalau sebelumnya itu kan generik, ini sekarang prosesnya adiabat. Tinjau gambar di samping menunjukkan siklus yang dialami oleh 0,5 mol gas ideal monoatomik, temperaturnya TA, TB, TC. Jadi TA, TB, TC-nya udah diketahui, PA-nya, tekanan di A-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan besar volume dan tekanan gas pada posisi B serta volume dan tekanan posisi C. Kemudian kalor dari proses AB, BC, CA, kemudian delta U, dan besar kerja usaha dari AB, BC, CA. Kemudian hitung kalor yang masuk ke dalam sistem, kalor yang keluar dari sistem, dan efisiensi siklus ABCA. Nah, efisiensi nanti ya di pekan kedua aja. Oke. Di sini kita diberi kemudahan di mana TA, TB, dan TC-nya ini sudah diketahui. Tapi sekarang kita yang justru tidak diketahui itu adalah ininya ya, PA diketahui, tapi tekanan di B tidak diketahui. Kemudian tekanan di C juga tidak diketahui, begitu pula volumenya. Ya, begitu pula dengan volumenya. Tapi di sini diketahuinya itu adalah jumlah molnya 0,5 ya. Dan R-nya coba kita lihat. Di sini R-nya pakai apa? R-nya itu pakai 8,31 ya, 8,31 joule per mol Kelvin. Oke. Oke, di sini berarti gas ideal monoatomik. Bener nih nggak dia nanya ya, giliran saya ya. Coba Rahma Adianafa Maulia ada? Nggak ada? Oke, saya ke Raisa Rafa Ramadina ada? Hadir, Pak. Hadir? Oke, gas ideal monoatomik. Contoh gasnya apa ya? Bisa Raisa sebutkan O2, contoh gas? Kenapa? O2N2H2, Pak. Itu monoatomik atau diatomik? Oh, sebentar. Monoatomik. Ya, jadi kalau helium. Kenapa? Helium. Helium. Lalu Neon. Lalu Argon. Argon, ya. Dan itu masuknya kalau apa namanya? Oh ya, jurusan yang akan Anda tuju ini apa? Teknik kimia, teknik fisika, atau teknik industri? Teknik industri, Pak. Teknik industri, ya. Jadi berkaitan dengan banyak hal-hal yang lebih mekanik yang sebetulnya nanti diperlukan ya. Walaupun termodinamika juga perlu dipelajari supaya nggak bikin barang yang terlalu kepanasan sehingga leleh dan lain sebagainya. Nah, oh ya, terima kasih Raisa. Saya mau tanya ke Yosandi Fieri, ada? Oke, Yosandi Fieri nggak ada. Saya ke Fatiah Najah, ada?
Oke, kalau Fernando Clarence ada? Fernando Clarence? Ini yang hadir kan 63 orang ya? Sebentar saya lihat. Harusnya menjawab. Fernando Clarence ada? Reza Alifian Rudiarto ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kalau tadi disebutkan sama Reza bahwa gas monoatomik itu adalah helium, argon, neon gitu ya. Nah, itu kalau di tabel periodik dia itu di golongan berapa? Gas mulia 8A, Pak. 8A ya. Kalau di kimia udah belajar belum? Dia di kulit terluarnya itu penuh atau bagaimana? Kenapa, maksud pertanyaan saya itu kenapa dia masuk ke golongan 8A? Karena tergolong gas mulia, Pak. Itu sih kenapa kamu lapar ya, karena saya belum makan. Bukan Iya, itu jawabnya. oktet, Pak. Maaf, Pak. Nah, udah oktet. Itunya dari kimia belum udah diajarin kan? Yang itunya apa namanya, yang kulit-kulit terluar itu? Kan dulu di ya, SMA juga kan ada ya? Di ininya, di kulit paling luarnya itu dia penuh ya. Penuh, Pak ya. Ya, penuh. Makanya dia hanya berupa tunggal. Jadinya dia tidak memerlukan ya. Kalau nitrogen itu kan ini dalam di alam nyata dia memerlukan nitrogen lain supaya dia stabil dan lain sebagainya kan. Tapi kalau neon, helium dan lain-lain yang ada di golongan 8A itu dia ya bisa berdiri sendiri gitu, karena dia ya ininya di kulit terluarnya itu sudah penuh gitu. Entah itu dia di SPDF ya, di kulit S, di kulit D, di kulit F, itu dia udah penuh gitu, sehingga dia bisa berdiri sendiri, jadi dia menjadi monoatomik. Berbeda dengan oksigen dan juga nitrogen dan juga hidrogen, dia itu harus ini, karena di kulit terluarnya itu dia tunggal gitu ya dan lain sebagainya, maka dia harus ini apa namanya bergabung dengan sesamanya sehingga membentuk gas hidrogen, gas nitrogen, oksigen dan lain sebagainya. Oke. Saya ke Nicholas Justin Sutanto ada? Ada, Pak. Ya, kalau selain monoatomik dan diatomik kita mengenal apa lagi? Apa ya? Kurang tahu saya, Pak. Yang itu kalau misalnya dia itu CH4, CH3 itu masuknya apa? Poliatomik, Pak. Poliatomik ya. Kalau poliatomik maka dia itu tadi kan apa namanya N itu supaya stabil membutuhkan membutuhkan apa namanya kehadiran dari unsur-unsur yang lain supaya dia membentuk ini yang stabil, yang membentuk gas yang stabil seperti itu. Nah sekarang kalau monoatomik saya akan ke Aurin. Aurin Julisa ada? Ya, Pak. Ya, Aurin, kalau misalnya gas monoatomik kapasitas kalornya itu kapasitas kalor untuk volume tetapnya berapa? Ini saya sambil tulis ya, monoatomik. Atau gini, pertanyaan saya dari teori kinetik gas yang lalu untuk gas monoatomik seperti helium, neon, argon dan lain sebagainya itu apa itu namanya? Modus geraknya ada berapa?
modus. Ya bukan Pak. Ada 3. Ya, ada 3. Sehingga kapasitas panasnya itu sama dengan berapa? Yang 3/2 NRT itu bukan Pak? Ya, sama dengan 3/2 NR. Ya, Oh, bukan iya. NRT. Kalau NRT dia sudah energi. Oh iya Pak. Ya, sudah energi. Jadi kalau monoatomik, maka dia itu dia menjadi seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau hitung kapasitas panas dalam tekanan tetapnya, itu berapa? Di sini ada Muhammad Abdul Ghaffar Baihaqi. Muhammad Abdul Ghaffar Baihaqi ada? Oke. Kalau Michelle Margareta Zakaria ada? Ada, Pak. Michelle ada? Michelle Margareta? Ada, Pak. Ada. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kalau kapasitas panas dalam volume tetap gas monoatomik 3/2 NR. Maka kalau kapasitas panas dalam tekanan tetapnya berapa? Berapa, Michelle? 5/2. 5/2 ya. 5/2 NR. 5/2 NR. Ini berasal dari sama dengan CV ditambah NR. Ya, masukin ke sini. Nah, ini untuk yang monoatomik. Ya, ini untuk yang monoatomik yang nanti variabel-variabel ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung ini, ya, untuk menghitung proses-proses yang ada di sini, terutama untuk delta U, ya, delta U maupun nanti kalornya, ya, namun sebelum saya masuk ke sini, saya mau tanya kalau misalnya dia ini adalah gas diatomik bagaimana? Kalau diatomik, ya, misalnya ini nitrogen, oksigen, hidrogen, ya. Oke, saya ke dari Dwiki Putra ada? Ada, Pak. Oke, kalau gas diatomik modus geraknya berapa? 5 ya, Pak. Ya, yang tipikal itu 5. Ya, yang tipikal ini 5. Berapa bisa disebutkan ininya? Dia jenisnya itu apa aja? Kenapa bisa 5? Yang bidang XY, yang gitu ya, Pak. XY, XZ, sama YZ, Pak. Itu artinya gerak apa itu? Oh, translasi. Translasi, ya. Ada berapa modus? Ada 3, Pak. Ada 3 modus, yaitu gerak ke VX, VY, sama VZ, gitu kan ya? Iya, Pak. Dan 2 lagi apa? Oh, rotasi, Pak. Rotasi, ya. Rotasi. Ada 2, makanya dia ada 5 modus gerak. Nah, ini ada dia muternya itu sumbu putarnya itu ada sumbu Z, dan satu lagi adalah sumbu putarnya adalah sumbu di bidang XY. Gitu. Nah, itu makanya dia punya modus gerak 5. Ini yang tipikal, ya. Ini yang tipikal dimiliki oleh diatomik. Nah, saya mau tanya ke Heru Hafizuddin, ada? Ada, Pak. Kalau diatomik, modus geraknya bisa kurang atau lebih enggak kira-kira? Nggak bisa ya, Pak, harusnya.
Gimana? Menurut pengetahuan Heru bisa kurang atau lebih atau enggak? Nggak tahu Pak, kayaknya harusnya nggak bisa ya Pak. Karena karena emang 5 Pak, nggak tahu. oh enggak, karena ininya perilaku dari gas itu dia bisa memiliki modus-modus gerak itu berdasarkan dari temperatur, ya. Jadi kalau misalnya temperaturnya itu relatif, jadi gini, gas diatomik itu punya threshold, ya, punya threshold yang ini. Ingat nggak waktu saya kuliah TKG, teori kinetik gas, ada grafik yang ini nih. Ya, ada grafik yang mana ya, materi kuliah. Sambil loading. Jadi ada kriteria tertentu yang bisa menghasilkan sebuah gas diatomik itu punya modus gerak 5, 3 atau 7. Ya. Dia itu yang kita ini dari sini prinsip ekipartisi energi, ya. Dari prinsip ekipartisi energi di mana dia itu bergantung kepada temperatur, ya. Jadi kalau temperaturnya rendah, kalau temperaturnya itu cukup rendah, maka gas diatomik itu bisa menghasilkan perilaku di mana CV-nya itu 3, ya. Modus geraknya itu hanya Vx, Vy, dan Vz saja. Tapi kalau misalnya temperaturnya itu dinaikkan, ya, lihatnya ini temperatur dalam Kelvin, ya. Ini temperatur dalam Kelvin. Jadi lihat 20 derajat Kelvin itu kira-kira Heru berapa derajat Celcius? Min 253 ya Pak? Iya. Jadi pada saat temperaturnya sangat rendah, ya, menarik nih. Dia itu perilakunya kayak monoatomik, gitu loh. Jadi dia hanya geraknya itu ke Vx, Vy, Vz aja gitu. Tapi ketika dia itu sudah masuk ke sini nih, transisinya dia itu masuknya, ya, transisinya itu masuknya di mana nih? Di sekitar 200 Kelvin. 200 Kelvin itu berarti berapa derajat Celcius kira-kira, Heru? Min 73. Ya, jadi mendekati 0 derajat Celcius, ya. Mendekati 0 derajat Celcius dia mulai tuh seperti pada saat kita sekarang di ruangan ini, gas oksigen, nitrogen, dan hidrogen itu berperilaku seperti gas atomik yang normal yang memiliki modus geraknya 5, gitu, ya, memiliki modus geraknya itu 5. Nah, makanya dia bisa memiliki modus gerak yang lebih kurang dari 5/2 atau lebih tinggi. Nah, sekarang saya mau pindah ke Firja. Firja Rahman ada? Ada Pak. Oke, kalau dia itu temperaturnya tinggi, nih ya, misalnya dia sudah masuk ke 2500 Kelvin. 2500 Kelvin itu berapa derajat Celcius kira-kira, Firja? 2500 Pak. 2500 Kelvin itu berapa derajat Celcius? (2027 Celcius. Ya, jadi pada saat temperaturnya itu sekitar 2000-an derajat Celcius, dia itu mulai punya modus gerak baru, ya, yang disebut apa kira-kira? Kalau ini, ya, modus gerak sama dengan ada 5 nih di temperatur ruang. Tapi kalau dia itu misalnya sama dengan 3, ya, dia ini hanya translasi saja. Translasi saja ini di temperatur rendah. Nah, kalau sama dengan 7, dia itu di temperatur tinggi. Tadi kan disebutkan di atas 2000, ya, di atas 2000 derajat Kelvin, 2000 derajat Celcius, temperatur tinggi.
Nah, kalau 7 ini dia kontribusinya kira-kira dari mana, Firza? Maksudnya gimana, Pak? Modus geraknya, kenapa bisa ada 7? Oh, sama vibrasi loh. Jadi kalau disebutkan lengkap, ada translasi berapa? Translasi 3. Ya. Rotasi Kemudian 2. rotasi 2. Sama getar. Bergetar Sama vibrasi. getar, ya, vibrasi 2. Nah, itulah yang terjadi untuk gas-gas diatomik. Ya. Jadi ada translasi, kemudian rotasi, dan juga vibrasi. Ya, vibrasinya itu yang satu begini, gitu ya. Ini kan misalnya nih molekul H, yang satu ini molekul H yang 2. Misalnya ini gas hidrogen. Ini saya pakai ilustrasi pakai tangan saya aja nih ya. Jadi vibrasinya tuh kalau nggak gini, dia tuh gini. Ke atas ke bawah atau gini. Vibrasi juga, gitu kan. Jadi jadi mirip-mirip dengan inilah, mirip-mirip dengan pegas ya. Jadi kalau misalnya ini H, ini bisa saya modelkan sebagai ini pegas. Makanya dia osilasi kanan kiri sama nanti atas bawah seperti itu. Nah, itulah makanya dia punya translasi 3, rotasi 2, dan vibrasi 2. Ini muncul pada saat temperatur tinggi. Nah, ini yang menjadi prinsip ekipartisi energi itu. Ya, bahwa atomik ternyata dia punya kemampuan untuk punya CV bergantung pada temperatur, ya. CV bergantung pada temperatur. Dan lihat ranahnya, ya. Apalagi Anda nanti masuk teknik kimia atau teknik fisika di refrigerasi, lihat temperaturnya. Ini derajatnya Kelvin. Kalau 100 Kelvin itu berarti masih di bawah 0 derajat Celcius, ya. Kalau lemari es kita yang kita gunakan kan dia untuk membekukan 0 derajat Celcius dan sebagainya. Nah, itu dia di ini ya. Di temperatur yang sangat rendah gitu ya. Nah, sedangkan dia itu muncul modus vibrasi pada saat dia di temperaturnya tinggi ya, sampai dia baru muncul ini di sekitar 2500 Kelvin ya, atau yang setara dengan 2200 sekian derajat Celcius. Oke, terima kasih Firza. Nah, sekarang kita tanpa berlama-lama kita masuk ke sininya ya. Masuk ke sininya. Besar volume dan tekanan gas pada posisi B serta volume dan tekanan pada posisi C. Jadi tadi disebutkan bentuk grafiknya ya. Bentuk grafiknya jadi kan kayak gini ya. Bentuk grafiknya seperti ini. Prosesnya nah, seperti ini, tapi ini dia, ini adiabat ya, seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Panahnya seperti ini ke sini, ini ke sini. Ini adalah volume, ini tekanan. Diketahui PA sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. Ini sebetulnya ini ya, apa namanya, 1 atmosfer gitu ya, tapi ini dimudahkan saja menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian temperatur A, temperatur B, dan temperatur C diketahui. Tadi berapa sih nilainya? Lupa saya. 325 atau gini aja deh. Nah, 325. Kemudian ini Kelvin ya, dalam Kelvin. Kemudian 650 Kelvin. Yang satu lagi adalah 450 Kelvin. Oh ya, satu lagi adalah yang penting N-nya. N dari gas diasumsikan tetap sama untuk semua proses adalah sama dengan 0,5 mol. Dengan R yang SI 8,31. Sebenarnya 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke, ini saya perbesar lagi. Tadi ditanya itu tekanan di A diketahui, T-nya diketahui. Nah, sekarang
Yang perlu kita cari sebelum melakukan apa-apa, lihat di VA, volume di A ini berapa? Oke, volume A ini berapa? Burju Eagle ada? Ada, Pak. Oke, volume di A tolong dicari berapa? Satuannya dalam meter kubik ya. Bentar, Pak. Persamaannya ini kan diketahui, coba kita di soal diketahuinya gas ideal bukan? Gas ideal, monoatomik. 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 Gas ideal. Maka PV sama dengan nRT. Bentar, Pak, lagi dihitung, Pak. Ya, silakan. Kalau Abdan Hakim ada? Ada, Pak. Ada. Gas ideal monoatomik, kapasitas panas kapasitas panas untuk volume tetapnya berapa? Tadi udah disebut. Berapa, Abdan? Sebentar, Pak. Ya, kalau burju bagaimana tadi? Volumenya udah dapat? VA berapa? Dalam desimal ya, Pak? Berapa? Ini saya angkanya kok saya aneh ya. 54,04295 per 4.000. Kayaknya salah ngitung saya. Coba 1 kali 10 pangkat 5 dikalikan VA ya. Karena ini yang akan kita cari adalah sama dengan 0,5 dikalikan 8,314 dikalikan berapa tadi? Temperaturnya di A? 325 Kelvin. Ya, berarti kan VA kan tinggal 0,5 kali ini dibagi ini kan? Iya, Pak. Ya, berarti ini 10, ini ordernya 10 pangkat 3, ini 10, ini 1. Berarti ya, oh ya ini Pak 0,0132375. Berapa? 0,0 13 Iya. 13 gitu ya? Iya, 1323. Ya kayak gini lah ya. Segitu, Pak. Ya, gitu. Ya, oke, sekitar segini. Oke, tadi Abdan, CV-nya berapa? Gas ideal monoatomik. Tadi udah disebut. 49,8. Oh, pantesan lama. 49,8. Ini dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari mana CV-nya ini? CV-nya dari ini, Pak. Tunggu, bisa salah. Tadi kan udah disebut. Aduh, di slide sebelumnya takut kan. saya Atomik nih. 3/2 NR kan? Iya, Pak. Hah? 3/2 NR kan? 3/2. Kamu ngitung apaan itu? Kamu ngitung apaan? Saya tuh tanya,
kirain menyimak. Kan? CV itu adalah 3/2 NR. Saya cuma pengen tahu ini aja, 3/2 NR. Nah, kirain kamu itunya hitung aja, Pak. ininya. Ya, kalau tadi dihitung ini berapa tadi? 4,9? Betul gitu? Ya saya salah ngitung, Pak. Ya, tapi saya pengen cari ininya aja sih sebetulnya. Oke, kalau CP-nya aja. berapa? Kalau CP-nya berapa? CP itu 5/2 NR. 5/2 NR. Oke, sekarang berarti karena tadi Abdan susah ngitung, ya udah coba dihitung Abdan. CV sama CP-nya. N-nya kan 0,5, R-nya 8,31. Pengalinya yang CV 3/2, yang satu lagi CP-nya 5/2 ya. Dihitung dulu. Nanti saya kembali lagi. Oke, tadi Burjus dan Abdan sudah, sekarang saya bukan sudah sih, yang Burjus masih dihitung CP sama CV-nya. Sekarang ke Kevin Sultantia ada? Ada, Pak. Oke. Sekarang kalau dilihat dari grafik, volume di titik B berapa? Berapa, Kevin? Volume di keadaan B berapa? Tadi kan sudah dihitung volume di A itu 0,013 meter kubik. Nah, kalau volume di B berapa? Kevin, silakan. Bentar, Pak. Saya coba ngitung dulu. Loh, nggak perlu dihitung. Lihat grafiknya. Sama dengan volume di A, Pak. Iya, ya. Jadi nggak perlu dihitung karena lihat kondisi di B itu kan sama, isovolume. Ya, jadi ini 0,013 meter kubik. Ya. Nah, ini kalau misalnya tadi perhitungan yang sebelumnya ini nggak tepat, ya berarti VB-nya juga nggak tepat. Ya. Ini makanya hati-hati kalau persoalan termodinamika itu ngerendeng ya atau berurutan ya. Makanya kalau satu salah nanti yang lainnya bisa salah. Nah, kalau untuk ini ya, kalau untuk menyelesaikan persoalan termodinamika, lihat grafiknya juga. Kadang-kadang dia membantu ya, kadang-kadang dia itu membantu kita untuk menghitung menghitung kadang ada beberapa variabel yang nggak perlu dihitung, kita tinggal ini aja, kita itu tinggal menentukan saja dari grafik itu. Nah, makanya kalau tadi disebutkan PA-nya adalah sama dengan sekian, maka berapa PB? Oke. Tadi sudah saya sebutkan A ke B itu adalah isovolume. Ya, adalah isovolume. Sehingga kalau dia itu isovolume, maka di B apa yang perlu kita hitung? PB sama TB ya. Ya, PB sama TB. Oke, saya ke Abdan dulu. Abdan, CV sama CP-nya sudah dihitung berapa? Sudah, Pak. Yang CV-nya tadi 6,23. 6,23. 23, Pak. Yang CP-nya? Ya, yang CP-nya 10,4. 10,4. Ya, 10,4. Ini seharusnya ada satuannya nih ya. Satuannya itu adalah satuannya CV itu apa sih? Joule per Kelvin ya, ini Joule per Kelvin, ini Joule per Kelvin ya. Oke. Kalau A ke B ini adalah isovolume atau isochor, maka
untuk mencari PB dan TB ini bagaimana? Masih saya, Pak. Ya, enggak, udah selesai. Kalau Abdan udah, tadi udah tuntas ini. Oke. Tadi pengantarnya ya, bahwa A ke B itu isohorik. Ya, isohorik. Jadi ininya yang volumenya sama, ya, volumenya sama. Kemudian nanti tekanan dan temperaturnya tentu saja berbeda. Nah, untuk menghitung berapa PB dan TB itu bagaimana? Oke, sekarang itu tadi pengantarnya. Sekarang saya ke Rahmi Zahrani ada? Ada, Pak. Oke. Kalau A ke B itu isovolum, maka bagaimana saya bisa mencari, TB-nya sih udah dicari ya. TB-nya berapa? Temperatur di B berapa? 650 Kelvin. 650. Nah, tekanannya bagaimana cara mencarinya? Tekanannya N dikali R dikali TB per VB. Bagaimana? Menggunakan ini. PB, VB sama dengan NRTB gitu? Iya, Pak. Oke, coba caranya boleh seperti ini, karena tadi disebutkan PB-nya kita yang akan dicari, N-nya tetap, R-nya kita tahu, TB-nya juga kita tahu, volumenya juga kita tahu. Nah, coba bandingkan dengan yang ini. PA per TA sama dengan PB per TB. Kira-kira dapat nggak? Oke, Rahmi silahkan menggunakan yang PVNRT, sedangkan Anggia Putri ada? Anggia Putri tadi katanya terputus Pak internetnya. Oh, Anggia Putri tadinya terputus. Oke, Akilah Kusumastuti ada? Ada Pak. Ya, Akilah coba dicari PB menggunakan persamaan yang sebelah kanan. Oke Pak. Anda ingat ya dulu di apa itu namanya? Kalau ada satu keadaan yang lain, Anda kan ini ya P1 V1 dibagi T1 kan? Ingat nggak? Adalah sama dengan P2 V2 per T2, itu kan? Pak, saya udah ketemu PB yang di kanan itu hasilnya 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 Pascal? Ya. Kalau yang kiri? Kalau yang Oh ya, kiri sama ini ya, sama Rahmi ya. Coba. Sama Pak, 2 kali Sama. 10 pangkat 5. Ya, jadi kalau untuk menyelesaikan yang ini ya, itu bisa menggunakan dua cara, yaitu langsung dari PVNRT atau dari ini hubungan PA variabel keadaan di A dengan di B, karena lihat ada prosesnya kan dari A ke B dan lain sebagainya. Ini juga sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya. Nah, kemudian ini saya pindahin dulu. Nah, saya pindahin dulu sekarang ke yang gampang dulu ya, yang adiabat susah. Yang adiabat ini agak rumit. Sehingga saya mau ke C ke A. Ini oke, C ke A. Emeria ada? Emeria Putri ada Pak, Anissa. ada Pak. Oke. Ada Pak. CA itu proses apa? C ke A? Tekanan konstan itu ya Pak? Isobarik nggak sih Pak? Ya, isobarik. Ya, gambarnya kayak gini. Karena dia tekanan konstan, maka dia isobarik. Ya. Oke, ini iso
barik. Nah, berarti PC-nya berapa? Tekanan di C sama dengan tekanan di C, tekanan di titik C, dia berapa? Tekanan di titik C itu 450 kayak Pak. Tekanan. Tekanannya 1 kali 10 pangkat 4 nggak sih Pak? 10 kali 10 pangkat 4 turun. Isobarik loh. Keywordnya isobarik sama barik. Barik itu tekanan. Tekanan sama. Sama kayak di A ya Pak? Berapa nilainya? 10 pangkat 5. Ya, 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, jadi keadaan di C sama di A itu sama dalam hal tekanannya. Yang membedakan nanti itu adalah PC-nya. Ya, oke. Ya, makasih Emeria. Oke, Rahmi tadi sudah. Nah, sekarang yang belum itu, ya ini Rizky Khairul Amin ada? Hadir, Pak. Hadir. Coba hitung VC-nya. VC-nya Volume di C itu berapa? saya tadi udah hitung 0,018. 0,018 ya? Ya. 0,018 meter kubik. Nah, berarti C ke A itu dia mengalami penambahan volume atau penyusutan volume? Proses C ke A. Proses C ke A itu dia penambahan volume atau penyusutan volume? Penyusutan volume. Penyusutan volume ya. Dari lihat volumenya VC 0,018. Jadi ini 18 liter lah ya. Itu 18 liter. Kemudian dia menyusut menjadi VA kan 13 liter. Ya. Menjadi 13 liter. Nah, makanya dia panahnya ini juga ditandai dengan panah yang seperti ini. Nah, kalau B ke A, kalau B ke C ini adiabat ya, adiabat ya, ini B ke C ini adiabat, tapi silakan saja nanti dibuktikan. Silakan saja dibuktikan bahwa ini PB VC pangkat gamma adalah sama dengan VC, salah saya. Silakan nanti dibuktikan bahwa volume di B pangkat gamma adalah sama dengan tekanan di C dikalikan volume di C pangkat gamma. Sehingga nanti Anda bisa cari gamanya ini berapa. Ya. Kalau secara teoretik gamma itu adalah sama dengan CP per CV. Ya. Nah, kalau secara teoretik gamma itu adalah CP per CV, maka berapa itu nilainya? Yosandi Fieri ada? Fatihah Najah ada? Fernando Clarence ada? Atau Muhammad Abdul Ghaffar Baihaqi ada? Atau Anggia? Sudah masuk Pak? lagi? Oh ya, Muhammad Abdul Ghaffar. Ya silakan. Gamma, nilai gamma itu berapa kalau dari pembagian CP per CV? Sebentar, Pak.
1,68 Pak. Ya, 1,68. 1,68 itu adalah sama dengan 5/3. Ya, itu adalah sama dengan 5/3. Dari mana? Karena CP itu kan 5/2 dibagi CV yang 3/2, makanya nanti dia jadi 5/3. Dia kadang juga disebut sebagai 1,66667 gitu. Jadi dia ya bisa dibulatkan jadi 68, tapi bisa juga dibulatkan jadi 1,67 gitu ya. Nanti ini, tapi tadi Gafar sebutkan dia 1,68 ya, mungkin karena pembulatan saja. Oke, nah gamma ini harusnya ini sama dengan gamma yang ini. Nanti bisa Anda buktikan ya. Silakan saja dihitung apakah betul bahwa tekanan di B dikalikan VB pangkat gamma adalah sama dengan tekanan di C dikalikan dengan VC pangkat gamma. Karena ini prosesnya ini BC ini disebutkan dia di soal itu adalah adiabat. Ya, dia ini adiabat. Oke, ini saya pindahin lagi. Nah, berarti kita sudah bisa menghitung volume dan tekanan gas pada B serta volume dan tekanan di posisi C, ini sudah kita selesaikan. Nah, sekarang yang perlu kita selesaikan ini adalah kalornya. Ya, kita lakukan tabulasi. Ya. Kita lakukan tabulasi. Oh ya, jangan khawatir, ini nanti kita nanti ini saya upload juga di EduNet supaya nanti Anda ada bahan belajar. Ini jadi ada proses A ke B ya, kemudian B ke C, dan juga ini ada C ke A gitu ya. Ini untuk Q, W, dan U. Ya. Oke, nah, ada hint nggak ya? Oh, enggak. Oke, jadi di sini kita tadi sebutkan A, B itu isovolume. Oke, ini isovolume atau isochor, ini adiabat, ini apa ini namanya isobarik. Nah, oke, karena ada isochor, adiabat, dan juga isobar, maka bisa kita tentukan mana yang nol. Ya. Kira-kira kalau dari proses isochorik yang nol apa? Usahanya, Pak. W-nya ya. Usahanya, ya. Usahanya nol. Q dengan U-nya sama. Ya. Jadi apapun yang nanti kita dapatkan untuk U adalah sama dengan A. Ini Q sama dengan U. Nanti dihitung ya, U-nya berapa? U adalah sama dengan integrasi dari CV dt. U sama dengan tadi berapa CV-nya? 6,2 ya. 6,2 dikalikan dt, temperaturnya itu dari A ke B ya, 325 ke 650. 325 ke 650. Ini sama dengan U sama dengan 6,2 dikalikan 650 dikurangi 325. Betul nggak? Ya, sehingga nanti delta U atau delta U sama dengan U adalah sama dengan ya ini saya pakai harusnya ini delta U ya. Ini harusnya delta U karena ini kan ada deltanya. Ini kan ada delta U. Ada delta T-nya seperti itu. Nah, jadi ya harusnya seperti ini. Oke, nah ini nanti dihitung delta U-nya berapa, berapapun delta U yang Anda dapatkan di sini itu akan menjadi sama dengan Q. Nah kalau adiabat apa yang nol? Kalornya. Kalornya ini nol. Nah kalornya sama dengan nol, kemudian nanti apa itu namanya? Kemudian nanti si delta U-nya adalah sama dengan minus W. Ini sama dengan minus U. Nah, sedangkan
kalau ini nanti bisa kita hitung W, ini bisa kita hitung Q, ya. Kemudian nanti ini kita hitung delta U. Nah, ini kalau yang ini 0, nanti delta U-nya ini delta U. Ya. Delta U untuk proses AB. Ya, seperti ini proses untuk AB. Sekian joule. Kemudian kalau apa lagi? Ini nanti Q ya, Q AB. Ya, Q AB yang ini sama dengan Q AB. Nah, ini Q apa ini? CA. Ya. Q CA adalah sama dengan integrasi dari kapasitas panas dalam tekanan tetap dikalikan DT. Ini dari C ke A. Adalah sama dengan integrasi dari temperatur berapa tadi? 450 ke 325. 450 ke 325. Tadi ini 10,9 ya. 10,43 DT ya. Ini sama dengan 10,43 dikalikan 325 dikurangi 450. Ya, 450 sehingga nanti kita dapatkan minus sekian. Berarti ini CA ya, Q CA dia angkanya minus. WCA sekarang. WCA tadi sama dengan integrasi PDV dari volume C ke volume ke A. Ya. Ini tadi kita dapatkan 1 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan volumenya 0,018 dikurangi 0,013. Ini juga sama dengan minus ya. Ini berarti ini tandanya negatif, ini tandanya juga negatif. Nah, delta U-nya adalah sama dengan ya, delta U CA adalah sama dengan Q dikurangi dengan W ya. Q CA dikurangi W CA. Nah, kemudian nanti tinggal yang adiabat. Kalau yang adiabat memang agak rumit ya. Kalau yang adiabat itu kita menggunakan, coba ya, kalau proses adiabat maka ininya ya, ini prosesnya ya, prosesnya. Nah, ini delta U-nya adalah sama dengan ini. Delta U-nya kita langsung gunakan CVDT ya. Delta U-nya nanti kita akan gunakan CVDT. Oke, ini nanti akan saya upload ya, di Edunext karena kita sudah 15 menit sebelum pukul 9. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Oh ya, ini tadi Anggia. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di slide yang tadi, Pak. Oh ya. Ya, silakan. Itu kok bisa negatif ya? Hasilnya kan 0,018 dikurang 0,013 bukannya positif ya? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Prosesnya kebalik ya, Putu ya. Ini kan dari C ke A ya. Dari C ke A volumenya tadinya besar mengecil. Ini saya salah tulis ya berarti ya. Prosesnya tadi saya salah tulis. Terima kasih ya. Ini harusnya karena ini kan dari VC ke VA kan. VA-nya itu 0,013 dikurangi 0,018. Ya, ini yang betul. Ya. Karena panahnya juga lihat. Ya, dari sini. Ya, terima kasih tadi udah koreksi ya. Ini jadi prosesnya ini kan dari ini ya. Dia prosesnya ini kan searah jarum jam. Jadi dari C ke A gitu ya. Dari C ke A mengalami pengerutan atau pemampatan volume gitu ya. Sehingga nanti volumenya berkurang. Makanya nanti usahanya juga menjadi negatif. Ya, makasih banyak koreksinya. Silakan, ada pertanyaan lain?
Ya, ini sekalian saya tulis aja. Kalau untuk proses yang BC, ya, kalau BC ini delta UBC adalah sama dengan integrasi dari CV dt. Udah CV-nya tadi kita udah tahu, ya, CV-nya itu 6,2, sedangkan nanti kita hitung ini dari TB ke TC. Kalau berarti temperaturnya itu turun ya, dari 650 ke 450. Delta U BC adalah sama dengan 6,2 dikalikan 450 dikurangi 650. Ya, nanti ini minus juga ya. Jadi minus berarti nanti si itunya positif ya. W-nya justru positif. Nah, sehingga nanti bisa dihitung berapa W total kan? Salah satu pertanyaannya tuh. Usaha total atau kalor total ya. Oh, hitung kalor yang masuk, kalor yang keluar. Jadi tentukan di mana Q-nya itu positif, di tempat mana sih, proses mana yang menyebabkan dia Q-nya itu positif, mana yang negatif gitu. Ya, pertanyaannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi nanti siang untuk membahas modul tutorial yang fluida itu ya. Sambil nanti saya setup untuk yang modul tutorial 8-nya ya, untuk tugas minggu depan. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti siang. Selamat pagi semua. Pagi, terima kasih.